Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan NPM 21755046. Sini saya akan menjelaskan tentang pengantar industri perkebunan kelapa sawit. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit adalah salah satu industri strategis yang bergerak pada sektor pertanian dan industri yang cukup berkembang pesat di negara-negara khatulistiwa seperti di Malaysia dan di Indonesia. Struktur organisasi industri perkebunan kelapa sawit. Struktur organisasi industri perkebunan kelapa sawit itu sama halnya seperti industri-industri lainnya. Hanya saja industri perkebunan itu ada kepala bagian tanaman yang akan membawahi produksi tanaman, yang dimana proses produksi bahan mentah itu berupa tanaman. Kemudian siklus bisnis tanaman kelapa sawit. Yang pertama itu kita akan melakukan studi kelayakan dari bisnis kelapa sawit. Semua bisnis juga melakukan studi kelayakan, baik untung atau rugi di atas kertasnya. Nah, itu bagian dari studi kelayakan. Selanjutnya yaitu pengadaan lahan, yang dimana perusahaan industri kelapa sawit itu membutuhkan lahan yang sangat luas. Pengadaan lahan cenderung tidak membeli tetapi menyewa atau bekerja sama, atau mendapatkan hak usaha dari pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten. Kemudian pembukaan dan persiapan lahan. Nah, cenderung dibuka itu adalah hutan. Setelah dilakukannya pembukaan lahan dan dipersiapkan untuk menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, selanjutnya adalah penanaman yang diawali dengan pembibitan dan dilakukan pemeliharaan kelapa sawit tersebut. Kemudian panen dan dibawa ke pabrik untuk dijual dari bahan mentah menjadi bahan jadi dan baru kemudian dijual. Selanjutnya yaitu produk hasil kelapa sawit. Salah satunya yaitu minyak goreng. Minyak goreng itu bukan dihasilkan dari biji kelapa sawit, tetapi dari daging buah kelapa sawitnya. Dan bermacam-macam produk yang dihasilkan oleh kelapa sawit, bukan saja hanya minyak goreng. Mulai dari produk-produk kosmetik, itu biasanya kebanyakan menggunakan kelapa sawit. Selanjutnya yaitu akuntansi perolehan lahan. Pengakuan perolehan yang dimana pertama yaitu perolehan lahan diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan. Kemudian yang kedua yaitu perolehan hak guna usaha. Harga perolehan untuk pertama kalinya diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan. Dan yang ketiga yaitu perpanjangan hak guna usaha. Harga perolehan diakui sebagai beban ditangguhkan yang diamortisasi sepanjang masa manfaat. Kemudian akuntansi setelah perolehan lahan, yang dimana pengukuran setelah perolehan lahan pada akhir periode diukur dengan menggunakan cost model atau maupun revaluasi. Penyajian dan pengungkapan. Lahan dan tanah disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aset tetap, dan tanah diungkapkan tentang kebijakan akuntansinya dan rincian saldonya terkait dengan saldo awal, penambahan, reklasifikasi, pengurangan, dan saldo akhir. Kemudian selanjutnya itu akuntansi pembibitan, di mana bibit sawit dapat diperoleh dengan cara membeli persediaan bibit sawit ataupun melakukan proses pengingkaran sendiri. Yang kedua yaitu untuk bibit yang ditakat sendiri merupakan aset biologis. Yang ketiga perlakuan praktis, dan yang terakhir yaitu perlakuan standar. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.